48 ASEAN, kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Filipina. Selamat petang Asri, usai menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN, apa kegiatan Presiden Prabowo? Iya ya, sekitar 45 menit yang lalu Presiden Prabowo Subianto kembali ke hotel menyelesaikan rentetan agenda puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Dan selanjutnya kalau berdasarkan susunan acara yang diterima oleh saya dan juga pewarta istana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengikuti gala dinner pada pukul 18 waktu setempat atau kurang lebih 20 menit lagi, sekitar 20 menit lagi. Dan setelah melakukan gala dinner bersama dengan para pimpinan atau pemimpin negara-negara ASEAN, ada beberapa kepala negara yang dijadwalkan untuk kembali pulang ke negara asal ataupun juga melanjutkan kegiatannya. Tapi untuk Presiden Prabowo Subianto, informasi terakhir yang kami dapatkan, nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini masih akan bermalam di Cebu, Filipina, karena esok pagi dijadwalkan akan menghadiri kunjungan yang mana ini agendanya pun masih tentatif dan belum diinformasikan lebih lanjut dan masih bisa berubah. Jadi sementara Presiden Prabowo Subianto malam ini masih berada di Cebu, Filipina. Kemudian saya ingin mengulas sedikit Yasir dan saudara terkait dengan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina yang diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini mengikuti dua sesi. Yang pertama sesi plenary dan yang kedua adalah sesi retreat. Di mana di sesi plenary Presiden Prabowo Subianto ini dengan tegas menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong solidaritas ASEAN dan juga kemandirian negara-negara di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan bahwa negara-negara di ASEAN ini harus mandiri dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan ekonomi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sempat menyebutkan contoh-contoh proyek ataupun juga apa yang sedang dibangun oleh Indonesia, misalnya terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya yang rencananya akan dibangun dengan kapasitas 100 gigawatt di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan PLTA di Borneo atau di Kalimantan yang juga ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno. Begitu pula dengan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN, seperti di Filipina ada pembangkit listrik tenaga surya, di Palawan yang juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi sinyal semangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada negara-negara ASEAN lainnya untuk kemudian bisa mandiri dalam sektor energi maupun juga dalam sektor pangan. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Chairman KTT ke-48 tahun ini atau oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior yang menyebutkan dalam opening remarks maupun juga dalam opening statement di sesi pleno bahwa Baik, kami mengalami gangguan audio nampaknya, tapi tadi ada informasi langsung yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Cebu, Filipina terkait dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN ke-48 di mana Prabowo berbicara soal ketahanan pangan dan juga energi di KTT ASEAN ini, saudara. Dan saudara, dalam KTT ASEAN Presiden Prabowo berbicara sejumlah isu, salah satunya adalah memperkuat ketahanan energi dan memperkuat kerjasama kawasan di imbas dari konflik di Timur Tengah, saudara. Terkait hal ini, saudara, kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Mas Evata.